Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen telekomunikasi. Komponen dasarnya yaitu informasi, transmitter atau pengirim, receiver atau penerima, media transmisi, kemudian yang pertama yaitu informasi. Informasi merupakan sinyal yang dikirim ataupun diterima berupa data, suara, dan gambar. Informasi adalah sekumpulan data, fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami, memberikan manfaat bagi penerima. Fungsi informasi adalah sumber berita yang disampaikan melalui media-media pemberitaan, radio, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, sumber pengetahuan baru. Tiga, memberikan kepastian informasi yang lengkap dan valid dari sumber terpercaya, memberikan kepastian sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua yaitu transmitter. Transmitter adalah pengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media. Dimodulasikan dengan sinyal lain yang memiliki frekuensi lebih tinggi sebagai sinyal pembawa menjadi sinyal termodulasi. Transmitter merupakan sebuah alat instrumen yang memiliki kemampuan melakukan proses sinyal sensor dan mengubah menjadi arus. Tergantung pada jumlah yang diproses, pemancar dapat diklasifikasikan sebagai pemancar suhu, transmitter permukaan tinggi, transmitter aliran. Transmitter dapat dihubungkan ke berbagai penerima seperti instrumen pengarah, alat perekam, pengontrol, dan yang memiliki sinyal input standar. Secara umum, jumlah yang ditunjukkan di lapangan sesuai dengan persentase tekanan. Dari sana dapat mengubah aliran jika mengukur aliran atau tingkat mengukur kedalaman, dan seterusnya. Pada pemancar itu dapat secara langsung menunjukkan aliran dan bukan tekanan diferensial. Semakin banyak teknologi terbaru digunakan, semakin baik kinerja transmitter. Sebagai contoh, pabrikan transmitter biasanya menerapkan prosedur menetapkan prosedur berbeda untuk mengkalibrasi perangkat ini, tetapi secara umum kalibrasi transmitter memiliki metode sendiri yang harus diketahui tanpa menggunakan panduan pabrikan. Jenis dan macam transmitter: 1. Transmitter tekanan. 2. Transmitter arus. 3. Transmitter suhu emitor. Kemudian komponen elemen telekomunikasi yang ketiga, receiver, menerima sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut menjadi informasi sesuai dengan sinyal pengirim, kemudian diproses agar bisa dipahami oleh penerima. Receiver berguna untuk menerima sinyal satelit, mengatur siaran yang diterima, kemudian menghasilkan keluaran berupa gambar, suara, serta layanan lainnya. Yang keempat, elemen telekomunikasi, media transmisi.
sarana yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak, maka informasi diubah menjadi kode atau isyarat yang dimanipulasi dengan berbagai cara untuk kembali menjadi informasi yang sesuai dengan yang dikirim. Media transmisi berfungsi untuk mengirimkan data atau informasi dari salah satu tempat ke tempat lainnya. Memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari transmitter ke receiver. Kualitas dan kemampuan suatu media transmisi pada umumnya tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, bandwidth, yaitu lebar cakupan frekuensi digunakan oleh sinyal dan dalam media transmisi. Noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media tertentu. Pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Selanjutnya, radiasi, yaitu kebocoran sinyal dari media karena karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Kemudian, attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perlambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perlambatan. Jenis-jenis media transmisi. Yang pertama, media yang dituntun. Media yang dituntun adalah dalam bahasa Inggris dengan guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin, twisted pair, kabel serat optik, fiber optic cable, dan kabel coaxial cable. Setiap media transmisi memiliki karakteristik tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guided media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melalui media fisik. Yang pertama, kabel pasangan berpilin. Pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Kabel ini dapat dibedakan jadi dua jenis kabel, yaitu UTP unshielded twisted pair dan straight shell twisted pair. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Kemudian kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Kemudian kabel serat optik adalah saluran transmisi sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca plastik halus yang dapat mentransmisi sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel sekitar 120 mikrometer. Kabel twisted pair seperti pada gambar. Kabel koaksial seperti berikut. Dan terakhir kabel fiber optik. Kedua, media yang tidak dituntun adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntun. Unguided media ini dikenal unguided
Media ini dikenal dengan istilah wireless media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun di antaranya adalah frekuensi radio, gelombang microwave, inframerah, dan satelit. Contoh frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi antara 3 kHz hingga 300 GHz. Pada umumnya menggunakan antena yang menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi radio FM. Kemudian gelombang microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di kisaran 3 GHz, 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Selanjutnya inframerah. Inframerah atau infrared media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari gelombang radio. Biasanya digunakan pada jarak komunikasi jarak dekat seperti remote control, televisi, maupun perangkat elektronik lainnya. Yang terakhir, satelit. Media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkan stasiun bumi lainnya. Pada umumnya mengorbit pada ketinggian 3.000–6.000 km dari permukaan bumi. Satelit mengorbit akan beroperasi pada jumlah band frekuensi yang disebut channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis privat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.